Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa syuhbihi wa salam. Amma ba'du. Bab menghilangnya ilmu dan munculnya kebodohan. Hadis ke-30. Dari Anas bin Malik, ia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah dihilangkannya ilmu dan ditetapkannya kebodohan, diminumnya minuman khamr dan merajalelanya perzinahan, banyaknya wanita dan sedikitnya jumlah laki-laki, sehingga 50 wanita berbanding satu orang laki-laki. Penjelasan hadits. Di sebuah riwayat disebutkan, ilmu jumlahnya semakin sedikit muncul kebodohan. Anas bin Malik mengajak umat manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan mengingatkan 5 tanda kerusakan dan kehancuran yang disertai dengan rusaknya 5 tuntutan agama yang harus dipelihara dalam setiap agama, yang dengan menjaganya maka kehidupan akan berjalan baik dan kehidupan akhirat pun akan berjalan mulus pula. Penghilangan ilmu itu akan berakibat pada hancurnya agama, minum khamr akan berakibat pada rusaknya akal pikiran dan harta kekayaan. Dan minimnya jumlah orang laki-laki disebabkan oleh berbagai macam fitnah. Sedangkan merajalelanya perzinahan mengakibatnya rusaknya keturunan, dan bahkan seringkali dapat merusak harta kekayaan. Peringatan terbesar lagi nyata akan hancur dan binasanya alam ini adalah kelima hal yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadits tersebut. Oleh karena itu, hendaklah para pemimpin umat benar-benar berhati-hati terhadapnya serta memperbanyak sekaligus mendalami ilmu syariat yang berasal dari Tuhan yang Maha Bijaksana, yang Dia berfirman, Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah kalian dalam beribadah kepadanya. Maryam, ayat 65. Dan dalam hal ini, saya tidak menyinggung berbagai penemuan dan penciptaan modern, karena mayoritas darinya dimaksudkan untuk berperang yang dapat menghancurkan. Dan peperangan masa lalu dapat dijadikan pelajaran. Allah berfirman, mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Ar-Rum, ayat 7. Dan yang saya maksudkan dengan ilmu di sini adalah upaya memahami Al-Quran dan hadits, yang tidak lain ia adalah upaya memahami etika agama sekaligus upaya mengikuti sunnah Rasulullah. Dan saya sangat khawatir umat Islam akan terjerumus ke dalam lingkaran ini yang menjadi penyebab hancurnya dunia dan kehidupan, yaitu a. Tidak adanya minat dan perhatian terhadap ilmu-ilmu agama. b. Menyebar luasnya kebodohan. c. Tabaruj bersoleknya kaum wanita, pengabaian dan keluarnya mereka dari adab dan etika agama. d. Penolakan para kaum muda untuk menikah dan kecenderungan kaum muda-mudi untuk bersenang-senang tanpa memperhatikan norma dan ketentuan agama. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari umat manusia, melainkan Dia hanya akan mencabut ilmu dengan cara mengurangi jumlah para ulama sehingga ketika sudah tidak ada lagi ulama di dunia, umat manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu mereka bertanya kepada para pemimpinnya, hingga para pemimpin itu mengeluarkan fatwa tanpa didasari ilmu yang akibatnya mereka sesat dan menyesatkan. Umar bin Abdul Aziz pernah menuliskan, hendaklah kalian menyebarluaskan salam dan mengadakan majelis sehingga orang yang tidak tahu menjadi tahu, sesungguhnya ilmu itu akan musnah, jika ia ditinggalkan. Dan pengajaran syariat mencakup kejujuran, amanah, kepuasan, penyucian diri, istiqomah, dan malu. Dan jika Anda melihat selain kriteria tersebut di lingkungannya, maka ingatkanlah orang di sekeliling Anda, tegur keimanannya, serta lemahnya keislaman yang dipahami serta ingatkan akan dekatnya hari kiamat, sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Rasulullah. Dan Allah juga telah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum, ayat 41. Maksudnya, manusia telah ditimpa berbagai macam musibah berupa krisis, kekacauan, kemarau, kelaparan, banjir, serta menurunnya hasil pertanian dan produksi, munculnya berbagai virus dan penyakit baik melalui diri manusia sendiri maupun binatang, banyaknya kebakaran, menipisnya berkah dalam segala hal yang disebabkan oleh berbagai kemaksiatan dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat manusia, serta berbagai macam musibah lainnya. Al-Nasafi berkata,
agar Allah menimpakan kepada mereka hukuman yang diakibatkan oleh apa yang mereka kerjakan di dunia sebelum ditimpakan kepada mereka azab di akhirat kelak. Jika kurang jelas, tontonlah dari awal. Jika sudah jelas, bagikanlah video ini. أخير الكلام والله أعلم بصواب.